Jika kita coba meringkas sifat kelarutan senyawa-senyawa ionik di dalam air, asam dan basa, maka kita akan dapatkan tabel ini. Ya, ini adalah tabel ringkasan sifat kelarutan senyawa ionik. Jadi S ini artinya larut. Jadi kalau Anda punya natrium klorida, natrium bromida, natrium iodida, natrium tiosianat itu larut dalam air. Ya. Nah, coba kita lihat yang ini. Magnesium kromat. Ya, tandanya S artinya larut dalam air. Ya. Tapi kalau kita ke kanan, ya, kita bicara magnesium fosfat. Magnesium fosfat itu larut di dalam asam lemah, larut dalam asam asetat. Ya. Nah, ini tandanya A minus. A itu artinya besi fosfat itu larut di dalam asam kuat, asam klorida. Ya. Besi sulfat juga larutnya di dalam uh, asam klorida. Ya. Tetapi besi klorida itu larut dalam air. Nah, namun di sini ada tanda bintang. Ya, nanti Anda bisa lihat tanda bintang itu artinya apa. Ya. Nah, ini contoh yang lain. Seng kromat. Ya. Ada A minus dan C. Artinya apa? Seng kromat itu larut dalam asam dan membentuk kompleks. Membentuk kompleks dengan apa? Dengan OH minus dan NH3. Ya. Tapi kalau kita lihat aluminium, ya, aluminium fosfat misalnya, kalau Anda ingin larutkan aluminium fosfat itu larut di dalam asam kuat HCl. Ya. Tetapi aluminium bisa membentuk kompleks karena ada tanda C di situ. Dengan apa? Dengan OH minus. Ya. Sementara nikel membentuk kompleks dengan amonia. Ya. Jadi kalau Anda ingin lihat arti dari ringkasan-ringkasan ini, eh, ini saya tuliskan pada slide berikut ini. Ya. Jadi S itu artinya larut dalam air. S minus sedikit larut. HW larut dalam air panas. Ya. A minus larut dalam asam asetat. A larut dalam asam, ya, HCl 6 molar. Kalau A plus itu larut dalam HCl dengan konsentrasi yang lebih tinggi, yaitu 12 molar. Nah, tanda bintang itu ada penjelasannya di sini. Ya. Jadi Anda bisa lihat sifat-sifat kelarutan dari tabel tersebut. Nanti saya akan kirimkan file PDF dari tabel ini. Nah, sekarang mari kita manfaatkan sifat-sifat kelarutan tersebut untuk memprediksi ion apa saja yang terdapat di dalam sebuah sampel. Ya. Mari sekarang kita lihat suatu contoh kasus. Ya. Sebuah padatan berwarna putih jika dilarutkan ke dalam 6 pelarut yang digunakan untuk analisis kelarutan, itu akan memberikan hasil sebagai berikut. Ya. Jadi kalau kita lihat hasil pengamatannya, ya, di dalam air sampel tersebut larut dan menghasilkan larutan bening. Ya. Di dalam asam sulfat 3 molar larut dan larutan yang dihasilkan juga larutan yang bening. Di dalam HCl 6 molar sampelnya larut, larutannya juga bening. Ya. Di dalam asam nitrat
Nah, ini ada reaksi yang terjadi. Ya, larutannya menjadi berwarna orange dan jika dipanaskan dihasilkan gas yang berwarna orange. Di dalam basa, di dalam amonia 6 molar dan NaOH 6 molar, tidak larut sampelnya dan masih menyisakan endapan berwarna putih. Ya. Jadi sekarang coba kita analisis satu-satu. Saya akan menggunakan pen sekarang untuk menganalisisnya. Ya. Jadi di dalam air larut, ya, larutannya bening. Jadi kemungkinannya banyak sekali nih. Ya, nanti kita akan gunakan ini untuk melakukan cek. Ya. Di dalam asam sulfat, ya, larut dan larutan bening. Ya. Tapi sebelumnya kita sudah punya informasi bahwa kristalnya berwarna putih. Ya. Biasanya garam-garam organik yang berwarna putih itu tidak mengandung Fe3+. Nah, kalau mengandung Fe3+, biasanya berwarna kuning. Jadi Fe3+ kita bisa coret, krom bisa kita coret, nikel bisa kita coret, kobalt bisa kita coret, Mn2+ bisa kita coret, Cu2+ bisa kita coret. Ya, jadi sudah berkurang nih kemungkinan kationnya. Ya, kita lanjutkan. Ya, di dalam asam sulfat larut dan larutannya bening. Nah, tapi kita harus ingat di sini. Ya, dalam asam sulfat ada ion sulfat. Ya, masih ingat ada kation yang tidak larut ya dengan sulfat. Jadi garam sulfat yang tidak larut itu apa saja? Ya, kalau Anda lihat lagi kuliah sebelumnya, maka Anda bisa coret kalsium karena kalsium sulfat tidak larut. Ya. Perak sulfat juga tidak larut. Barium sulfat tidak larut. Ya. Merkuri sulfat tidak larut. Pb sulfat juga tidak larut. Ya. Lalu kita lanjutkan. Di dalam HCl 6 molar, sampelnya larut, menghasilkan larutan bening. Tapi ingat, di dalam HCl kita punya Cl-. Ada beberapa garam klorida kan yang tidak larut. Masih ingat? Yaitu AgCl, jadi Ag-nya sudah kita coret. Hg2Cl2, ini kita coret. Dan PbCl2, ya ini sudah kita coret. Ya. Pengamatan berikutnya, di dalam asam nitrat ada reaksi yang khas. Ya. Ini reaksi khas dari ion bromida. Nah, jadi dari pengamatan ini kita bisa simpulkan bahwa anionnya adalah bromida. Oke. Jadi sampel kita mestinya adalah garam bromida yang larut di dalam air. Ya. Nah, kita lanjutkan pengamatan di dalam basa. Ya, baik di dalam amoniak 6 molar dan NaOH 6 molar, ya, garamnya tidak larut. Ya. Artinya apa? Kesimpulannya ada dua kemungkinan. Bahwa garam-garam hidroksidanya tidak larut. Yaitu kesimpulan pertama. Berarti kita bisa coret apa? Bisa coret Na, K, dan amonium. Ya. Karena garam natrium hidroksida larut dalam air. Ya. Kesimpulan kedua apa? Kation-kationnya tidak membentuk kompleks baik dengan NH3 maupun dengan OH-. Ya. Jadi kalau Anda ingat lagi kuliah sebelumnya, maka kita bisa hilangkan apa saja, ya. Al3+, Zn2+, CD2+, Sn2+ dan Sn4+, Sb3+, Ag+, dan Pb2+. Jadi kation yang tersisa sekarang adalah magnesium dan
Bi3+. Tapi kalau kita lihat dari tabel yang kita bahas sebelumnya, ya, magnesium bromida itu larut dalam air. Tapi bismut bromida tidak larut dalam air. Bismut bromida itu larut di dalam asam lemah. Ya. Jadi kita bisa coret sekarang bismut. Ya. Jadi sekarang tinggal satu-satunya kemungkinan kation yang ada di dalam sampel adalah magnesium. Nah, kita beruntung di sini. Kita tidak perlu melakukan spot test. Ya, karena kita sudah dapat menarik kesimpulan bahwa garam yang ada dalam sampel tersebut adalah magnesium bromida. Tetapi ya, nanti pada praktikum Anda tetap harus melakukan spot test untuk memastikan bahwa kesimpulan Anda itu sudah benar. Ya. Jadi begitu cara terstruktur untuk mengidentifikasi garam-garam anorganik murni di dalam sebuah sampel. Mungkin pada contoh-contoh lain, ya, kita akan mendapatkan dua kemungkinan anion dan dua kemungkinan kation. Ya. Untuk itu Anda harus melakukan spot test untuk memastikan kation apa dan anion apa yang ada di dalam sampel tersebut. Ya. Jadi pengetahuan tentang sifat kelarutan di dalam air, asam, dan basa itu sangat penting untuk menjawab pertanyaan ini.